guys, kali ini gua Daru Pamungkas, relawan Rumah Dunia, sedang ada di depan patung Ayo Sekolah, tepatnya di depan kantor Balai Pustaka. Hari ini kita akan bertemu langsung dengan Pak Direktur Utama Balai Pustaka, namanya Pak Ahmad Fakhroji. Kita bakal tur Balai Pustaka. Jadi nanti Bapak dan teman-teman bisa melihat before afternya. Dulu di sini tempat uji nyali. Uji nyali, Jadi Pak. pada saat saya datang ke sini, yang mau mewawancara wartawan silet dari RCTI. Oh, Jadi karena dianggap misteri, dan di Instagram Misteri Indonesia ada Misteri Balai Pustaka namanya. Gamelan bunyi sendiri tiap malam. Itu patung yang di depan, namanya patung Ayo ke Sekolah, itu jalan-jalan tiap malam. Jadi penuh dengan rona misteri yang luar biasa. Dan ini lampu mati karena dulu Balai Pustaka tidak mampu membayar listrik. Dalam posisi tidak berbunga ini, padahal namanya jalan bunga, saya mengedukasi para pemulung tukang gerobak membuat taman ini. Jadi usia tanaman ini adalah seusia kedatangan saya di sini, termasuk tahun berapa itu, Pak? bulan Juli tahun 2016, jadi tepat hampir 5 tahun. Karena nggak ada bunga, dulu saya hampir mendatangkan bunga Citra Lestari, Pak, supaya ada bunga jalan-jalan. Tapi setelah ini berbunga, kita buat namanya Taman Siti Nurbaya. Wes. Kita mengedukasi seluruh karyawan, termasuk pohon mangga. Dulu buahnya sedikit. Dia bisa berbuah banyak karena di bawahnya ada pohon bunga. Tahu kenapa? Ini literasi sederhana loh. Karena dengan adanya bunga kita tiap hari menyiram. Karena menyiram itulah nutrisi untuk pohon mangganya juga jadi banyak. Maka produksi mangganya baik di sini maupun di sana, di samping, begitu banyak, dan 1 tahun bisa 3 kali panen. Nah, ini mulai kita akan masuk namanya Cafe Sastra, didirikan sebagai ruang komunitas. Jadi ruang komunitas ini didirikan tanggal 3 Juli, diresmikan tanggal 3 Juli tahun 2018. Jadi kurang lebih sudah lebih dari 3 tahun. Dan tiap hari pengunjungnya berapa, Bin? 100 sampai 150 khusus wisatawannya, bukan pengunjung Cafe Sastranya. Tiap hari itu, Pak, ya? Tiap hari. Sebelum pandemi ya, sekarang kita batasi. Jadi kita sekarang masuk. Untuk menampilkan ruang komunitas baca, kita juga di tiang kita perlihatkan karya-karya fenomenal. Teman-teman pasti tidak tahu kalau usia Merah Putih sudah 6.000 tahun. Di sini kita perlihatkan buku ini zaman Orde Baru tidak boleh terbit karena di dalamnya ada tulis tangan Soekarno. Kalau ada Soekarno pasti Orde Baru nggak boleh. Padahal di sini riwayat Merah Putih bisa kita baca sebagai literasi tentang sejarah Merah Putih. Tahun 1625 nenek moyang kita mengibarkan merah putih melalui legenda cerita bawang merah bawang putih. Terus sebelumnya nenek moyang kita mengibarkan merah putih melalui makanan bubur merah, bubur putih ketika selamatan. Itu gambar di sampul penjor merah putih adalah zaman Majapahit. Nah, 6.000 tahun yang lalu itu sangat istimewa bahwa nenek moyang kita itu percaya kalau matahari yang berwarna kemerah-merahan itu punya energi, punya semangat keberanian, sedangkan rembulan yang berwarna putih identik dengan kelembutan. Itulah riwayat Merah Putih. Selanjutnya kita masuk. Nah, di setiap pengunjung yang datang disambut dengan pantun selamat datang. Oh, ada pantunnya, Pak? Jadi pantunnya kalau didendangkan, indah berkembang bunga cempaka, sinar rembulan penghias angkasa. Selamat datang di Balai Pustaka, istana peradaban kebanggaan bangsa. Ini pintu utama ruang kerja. Jadi Balai Pustaka telah membuat pantun untuk official BUMN. Jadi kenapa ini gambarnya jembatan Madura? Karena di dalamnya ada kata Madura.
Dari Surabaya menuju Madura bawalah kurma dan buah markisa. Badan usaha milik negara maju bersama untuk Indonesia. Pantun Balai Pustaka itu menghidupkan pantun zaman nenek moyang dulu, bukan hanya AAA atau AB-AB di pinggir, tapi dari tengah. Surabaya usaha kurma bersama Madura negara markisa Indonesia. Ini adalah pantun waktu pertarungan 01 lawan 02 waktu Pilpres. Dan ini ditayangkan di Videotron di samping Monas oleh LKPN Antara. Karena pantun kerukunan bangsa, gambarnya adalah dari masjid, gereja, wihara, dan seterusnya. Kita masuk. Jadi, dulu ruangan ini nggak ada jendelanya. Semuanya serba gelap dan karyawan tidak ada yang berani lembur di atas jam 5 sore. Jadi, disebut lorong kegelapan. Sekarang kita sebut lorong peradaban. Di sini serba Jepang. Jadi boneka Jepang. Disebut ruang Nobita karena Balai Pustaka kerjasama dengan NHK Jepang. Dan dulu ketika saya datang pertama kali, toilet itu bau sekali sehingga setiap tamu datang malas untuk berlama-lama. Sekarang toiletnya sudah sekelas Plaza Senayan. Ini adalah pantun-pantun harian, jadi Balai Pustaka setiap hari memproduksi pantun. Kalau Kementerian Kesehatan memerlukan pantun corona, ini yang sangat terkenal ketika menyambut new normal. Gambarnya harus jaga jarak, pakai masker, gitu. Tapi tetap pegang buku, meskipun di pandemi tetap produktif. Ini foto saya sendiri karena sebagai direktur utama wajib divaksin pertama kali. Sedangkan ini pojok dedikasi untuk perfilman, di mana Dian Sastro adalah cucu dari mantan direksi Balai Pustaka, Subagio Sastrowardoyo. Sedangkan karena ini wisata edukasi, ada ikon pendidikan. Jadi quote-nya, janganlah berhenti menuntut ilmu selagi kita bernapas di dunia. Sedangkan ikon bisnis ada di Benyamin S. Coba dibaca. Memang kalau rezeki kagak kemana, tapi kalau lo gak kemana-mana, mana mau dapat rezeki. Nah, itu ikon bisnis. Kita masuk ke ruangan sini. Ini ada dari Rumah Dunia Sekolah Gong. Ini ruang kerjanya Pak ya? Jadi ini salah satu ruang namanya content development. Jadi yang membuat narasi buku, mereview, mengedit. Di sini dapurnya. Dulu ini ruangan direktur keuangan, tapi karena Balai Pustaka bukan besar size-nya, maka dibuat menjadi ruang produktif. Di sana ada poster, namanya poster transformasi Balai Pustaka, dilambangkan dengan elang yang Ini Pak ya? ya, yang terbang menembus dinding peradaban. Sedangkan di sini adalah dedikasi untuk para sastrawan yang pernah membesarkan Balai Pustaka. Jadi seluruh sastrawan yang hebat pernah membesarkan Balai Pustaka ada di sini. Siapa yang tidak kenal Hairil Anwar? Ini adalah kakeknya Boy Raffi Amar yang calon Kapolri kemarin. Aman Datuk Mojoindo itu penulis buku Sidul Anak Betawi. Sedangkan di antara sastrawan ini yang masih hidup tinggal Putu Wijaya. Ini adalah kakeknya Dian Sastro, Subagio Sastrowardoyo, salah satu mantan direksi Balai Pustaka, sudah almarhum. Terus ada pertanyaan tuh, kenapa reading culture itu bule? Ada yang bisa jawab? Berempat aja, kalau yang lain sudah. Apa kira-kira? Kenapa bule? Karena Balai Pustaka menjadi tempat pertemuan internasional para penerbit dunia di sini. Jadi setiap ada pameran buku di Jakarta, kami jadi host untuk para penerbit seluruh dunia. Makanya kita
buatnya bule gitu. Oke, kita sebelah ya. Buat bahwa Balai Pustaka terpuruk di masa lalu, maka harus dituntaskan masa lalu. Hutangnya sangat banyak, ratusan miliar. Terus harus dikerjakan sekarang, tunaikan kewajiban sekarang, dan harus menjemput masa depan. Jadi saya tularkan seluruh karyawan, energinya harus 3 kali lipat dari pekerjaan biasa. Nah, ini satu-satunya ruangan BUMN yang mendisplay wajah Menteri BUMN pertama sampai Pak Erick Thohir beserta kuarnya. Dan di sebelah sana ada tokoh-tokoh Balai Pustaka dengan karyanya yang sangat mewarnai perjalanan Balai Pustaka. Kemudian ini contoh transformasi digital. Kalau kita beli peralatan di Telkom ratusan juta, ini hanya dengan 15 juta bisa menghadirkan karya yang berbasis digital. Jadi kalau meeting cukup pakai HP. Sini ini untuk manual. Siapa yang membuat itu tukang mebel aja. Tukang mebel, Pak. Tukang mebel. Jadi kalau di Telkom kita beli 250 juta, ini 15 juta aja. Jadi kalau kita meeting manual cukup di sini. Kita meeting itu bisa manual, bisa digital gitu. Ini bagian dari transformasi multimedia ya. Dulu ini nggak ada jendela dan ini ruangan direktur utama. Kalau saya berkantor di ruangan sebesar ini, jangan-jangan nggak mau keluar karena tidur di dalam. Ada piano, ada tempat tidur, ada meja makan. Jadi kita bongkar. Dan di sini wisata edukasi, seluruh siswa nggak boleh terlalu ke sana karena itu ada lampu Aladin, kalau disenggol keluar asap. Nggak boleh. Oke, kita jalan. Nah, ini ruang Bapak, Pak. Ya, tapi nggak pernah ditempati. Saya kerjanya bersama karyawan di sana. Ini adalah perjalanan Balai Pustaka bermultimedia, di mana ini pembuatan sinetron Salah Asuhan bersama MNC, bersama RCTI. Ini Reza Radian sama Chelsea kita pentaskan dalam musikalisasi puisi di tim dengan tajuk Cinta Tak Pernah Sederhana. Penontonnya penuh dan kita sampai mendapatkan hampir 3 miliar. Ini Ketua MPR menerbitkan buku 4 pilar. Ini Mbak Happy Salma sama Widi Ebitri. Kita mementaskan Iqbal Ramadan, Chico Jericho, Vino G. Bastian, Marsha Timothy, Atika Siolan, Justin Hakim, Slamet Raharjo 3 bulan yang lalu dalam pembacaan puisi virtual. Ini Dimas Anggara sebagai bintang dari film Siti Nurbaya, sebagai Samsul Bahri. Pak Erik, ini Bu Retno Marsudi, kita kerjasama penerbitan buku Diplomasi Indonesia. Ini Dinda Kirana yang jadi Siti Nurbaya, Matias Mutus jadi ayahanda dari Siti Nurbaya. Kemudian Garin Nugroho kerjasama, ini duduk di Cafe Sastra ya di bawah. Terus Duta Literasi Indonesia, Duta Baca sebelum Mas Kulagong, Najwa Shihab. Ini milestone perjalanan saya bersama Presiden. Jadi dengan Pak Jokowi belum saya pasang. Kemudian di sana ada pantun-pantun masterpiece yang tayang biasanya permintaan istana dan beberapa institusi gitu. Menurut para desainer lebih bagus sesuai aslinya. Jadi kayak buku Sengsara Membawa Nikmat itu aslinya seperti itu. Buku Siti Nurbaya itu kayak stensilan. Kemudian di sini ada quote Presiden pertama sampai ke-7. Dan ini diminati oleh banyak kementerian, banyak institusi, dipesan untuk dipasang di dinding-dindingnya. Dan para siswa itu paling senang quote-nya Soekarno. Mimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Nah, itu
inilah buatnya Soekarno. Kita ke sini Pak. Jadi ini adalah menunjukkan bahwa Balai Pustaka berteman dengan banyak korporasi, ada kenang-kenangannya. Ini juga kita perlihatkan betapa Muhammadiyah sama NU dari dulu itu bersatu. Jadi memberi pelajaran kita nggak boleh terkotak-kotak. Ini adalah international quote. Ada pertanyaan kenapa Ronaldo dipasang. Ini pertanyaan milenial karena Ronaldo itu salah satu filantropi, sebagian gajinya untuk sosial, dan dia satu-satunya selebriti dunia yang datang waktu tsunami Aceh. Terus Alex Ferguson, kenapa dipasang? Kira-kira siapa yang bisa tahu jawabannya? Karena direktur utama Balai Pustaka penggemar Manchester United. Sedangkan ini adalah poster perjalanan karyawan Balai Pustaka. Jadi karyawan Balai Pustaka ketika saya datang nggak gajian sampai 5 bulan. Terus mereka kita gaji, terus sampai bisa berlari dan dapat bonus gitu. Di sini adalah dinding literasi namanya. Dua quote yang hebat di literasi adalah Muhammad Hatta sama Adam Malik tentang rela di penjara, yang penting dekat dengan buku. Jadi kita biasanya foto di sini untuk salam literasi. Boleh. Mari Pak. Jadi ini jendelanya kita bisa lihat luar, orang luar nggak bisa lihat ke dalam. Ini bagian pembuatan film. Jadi film-film Balai Pustaka ini yang buat anak-anak muda lulusan IKJ. Ada yang spesial pembuat skenario, ada yang pembuat skrip, dan lain-lain. Desainnya diperbaiki ya itu ya? Arum diperbaiki ya itu ya? Kemendes? Oke. Di Perpustakaan Nasional tidak ada buku artefak peninggalan pewayangan, dan kita bisa membuktikan ke seluruh dunia kalau wayang itu pertama-tama dan asli itu dari Indonesia. Dari India itu hanya dari kitab suci Mahabharata dan Ramayana. Nah, terus di sini sastra Jawa, sastra Sunda, sastra Madura, sastra Batak, semuanya ada. Jadi yang bersifat muatan lokal itu ada di sini. Ini adalah salah satu korban penyimpanan yang salah. Jadi ini tahun 1930. Dan dulu sudah ada laktogen, iklannya yang paling mirip dengan susu ibu. Ini iklan dari mobil Chevrolet. Jadi tahun 30 sudah ada iklan mobil. Nah, yang kita pamerkan di sini nggak sampai 1% dari kekayaan buku Balai Pustaka. Induknya, jadi dari mulai buku nyanyian, induknya di sini. Buku olahraga, buku kuliner, buku kebudayaan, semuanya induknya di sini. Gitu. Makanya Perpustakaan Nasional bekerja sama dengan Balai Pustaka untuk menampilkan secara digital buku-buku kuno Balai Pustaka. Nah, dari mana uangnya? Padahal Balai Pustaka kan identik perusahaan yang sudah tidak diminati, bukunya nggak laku. Kira-kira uangnya dari mana, Pak? Negara sama sekali nggak ngasih. Ini contohnya, kita pasang logonya jadi sponsor, mereka membayar Balai Pustaka. Gitu. Di sini tempat kurasi buku. Ini Bu Yeni tadi yang sahabat dekat Mas Golakong. Kalau pengen tahu huruf Batak tahun 1869 nih. Ini Batak, Pak? Batak, ya. Kemudian sastra Melayu, judulnya Hikayat Abdullah dalam tulisan Arab. Tapi ini sastra Melayu. Kemudian buku-buku korporasi sejak zaman VOC dalam bahasa Belanda, itu termasuk itu gambar Lawang Sewu di Semarang, itu dalam bahasa Belanda.
Nah, teman-teman tahu ada penyakit HIV, Ya. penyakit kotor, itu sudah ditulis oleh Dr. Sutomo tahun 1919. Judulnya Sesalan Kawin. Seluruh penyakit kotor ada di sini. Pak, ini kan mereka dari Banten ya? Ya. Nih, ini ada tulisan tahun 1917, Carita Urang Baduy. Ya. Nah, ini juga kita akan hidupkan cerita-cerita masa lalu, terutama yang berkaitan dengan kearifan lokal. Gitu. Nah, Bu Yeni itu menjadi sangat Yang dari penting karena mencari buku-buku yang zaman dulu tidak pernah diterbitkan lagi. Oh, Saija Dinda. Iya. Ini aslinya tahun 22. Mana? 1951 Oh, ini. di sini. Iya, tapi kan ini sudah sadurannya dari itu ya, yang dari yang cerita Ya. asli Max Havelaarnya. Max Havelaar itu. Jadi Katolik. banyak yang datang ke sini. Kalau bisa Pemda Banten umpamanya mengangkat kembali, dijadikan film, kemudian cerita seperti ini disebarluaskan, mungkin Mas Gong bisa membantu barangkali ya. Jadi kita menjadi paham kenapa suku Baduy dalam seperti itu, Iya. yang luas seperti itu. Saya pernah ke sana tahun 2008 wakil di Dewan Peduli, Pak. Iya. Kita menyumbang buku. Jadi sebenarnya kita sendiri, anak muda sendiri yang sekarang harus mengangkat itu. Rumah Dunia bisa menjadi pintu masuk. Balai Pustaka punya konten seperti ini. Ayo kita kerjasama. Saya pikir seperti itu. Ya. Ini kalau dinasiskan buku yang laku 7,5 miliar. 7,5 miliar. Ya, karena penulisnya Wis. itu adalah sahabat para direktur utama. Jadi ini komentar para direktur utama BUMN, masing-masing beli jumlah banyak. Kita sebutkan siapa penulisnya, Mas? Nah iya kan Ahmad. sudah. Masnya sebutin siapa? Pak Ahmad Fakhroji. Mana orangnya? Oke, kita jalan. Ini gamelan yang dulu diceritakan Sunyi sendiri. Ya. Sekarang sudah ditaklukkan dan hanya bisa bunyi kalau dibunyikan. Setiap Sabtu ada latihan gamelan di sini. Oh, Sabtu, Pak. Sabtu. Ini perpustakaan lama. Jadi seluruh bintang film kalau ke sini setiap ngambil buku pasti bilang ini pantas dibuat film, ini pantas dibuat film. Jadi Lukman Sardi sama Anjasmara datang ke sini ingin membuat film. Salah satu bukunya yang mau dibuat adalah Kurir-Kurir Kemerdekaan. Sedangkan Hanung Bramantio, kenal kan? Tahu, Pak. Beliau adalah salah satu sutradara hebat, mau membuat film judulnya Bawang Merah Bawang Putih. Sumbernya dari sini juga, Pak. Semuanya dari sini. Ini taman bacaan yang ditarget dan dijual, satunya 100 juta satu paket, ada rak, ada audio, ada pelatihan, dan sudah 1.000 sejak saya masuk sini. 1.000 kali 100 juta berarti 100 miliar. Ini contoh taman bacaannya dibangun ke seluruh pedalaman ya, menciptakan ruang terbuka untuk storytelling gitu. Oke, kita turun. Ini Iron Man pertama kali di dunia, Gatot Kaca. Gatot Kaca. Otot kawat balungnya besi. Gundala. Antara kata dengan kenyataan harus dibuktikan. Saya kan berkata-kata menyampaikan dulu gelap gulita kayak gini, Pak. Dulu Ini awal dulu. awal saya datang kayak gini. Ini yang di kayak Gunung hampir- Sahari bukan, Pak? Bukan. Ya di sini. Oh, di sini. Ini gedung ini. Oh, Saya bilang yang gelap gulita, lampu nggak bisa bayar. Ini yang miring itu jadi kafe sastra. Oke. Kemudian ruangan yang kotak-kotak sekat-sekat jadi seperti ini. Ini dalam posisi sama kan? Iya. Saya bilang dulu nggak ada taman ya kayak gini dulu. Terus ini kafe sastra, jadinya seperti ini. Ini security di depan, jadinya seperti ini. Dan ini kota-kota seluruh dunia, ada Frankfurt, ada Tokyo. Tahu nggak kenapa dipasang di sini? Karena ini tempat berlabuhnya Balai Pustaka kerjasama internasional. Ini ada jarak sama arahnya sudah diukur sesuai. Jadi apa yang ditampilkan itu sesuai dengan
apa yang dilakukan Balai Pustaka. Ini kita bisa memperlihatkan sejarah perjalanan kemerdekaan Indonesia, bagaimana peran Balai Pustaka. Tahun 1928 yang membuat narasi Sumpah Pemuda bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa satu siapa dulu? Pengurus Balai Pustaka namanya Muhammad Yamin. Terus dibantu oleh penulis novel Salah Asuhan, Abdul Muiz. Novel ini di-launching pada saat pertemuan Sumpah Pemuda. Dari sini pergerakan ada PPUPKI sama PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan. Seluruh panitia PPKI sama PPUPKI sebagian besar adalah pengurus Balai Pustaka dan mereka yang membuat Indonesia jadi merdeka. Makanya di pembukaan Undang-Undang Dasar ada kata-kata mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi setiap orang datang ke sini termasuk menteri, para CEO, korporasi, kalau Anda tahu peran Balai Pustaka untuk kemerdekaan begitu besar dan tidak mau kerjasama dengan Balai Pustaka, sama saja tidak menghargai kemerdekaan Indonesia. Maka tahun 2013 Balai Pustaka itu hampir ditutup, terpuruk. Setelah monopoli penerbitan dicabut, tidak ada inovasi, hutang banyak, gedung dijualin, mau ditutup. Saya bulan Juli 2016 datang dan ketika ulang tahun Balai Pustaka ke 100 tahun tahun 2017, pertama kali Balai Pustaka untung kembali sampai sekarang. Ini ruangan komunitas yang biasanya para pegiat sastra itu senang di sini karena smoking area. Oke, sekarang ke gedung film, tapi saya nggak nganter ya. Nanti diantar oleh Mas Iqbal. Di sana bisa nonton sequel film Balai Pustaka. Wah, bisa nonton Pak? Silakan. Oke. Ya, diantar oleh. Silakan. Siap. Terima kasih Pak Direktur. Ya. Popcornnya dong. Terus kalau Mas lihat di sini ada Kesana, Dar. beberapa tokoh-tokoh film yang kita tampilkan di Onrus. Ada juga di sini Nurbaya, Dinda Kirana, ada Tukurik Noikana, ada juga Matias Mucus. Ini juga ada pemeran dari Malaysia. Terus kita juga di Onrus ada pemeran dari mana ya, luar negeri, lupa, Romania ya? Romania. Jadi memang Balai Pustaka sekarang, dan 2 film itu Mas kita produksi sesuai kekayaan intelektual yang kita punya. Jadi kita Balai Pustaka selama 103 tahun, 104 tahun berdiri itu punya sekian ribu IP. Itu yang bakal kita maksimalkan, itu yang bakal kita alih mediakan, baik di film, baik di web series dan segala macamnya. Kalau ini bukan kita ya, jelas ya. Kalau ini adalah motivasi buat kita bahwa ini semua film-film yang sudah sukses, ada Garuda di Daku, ada Tiga Sri Kandi, Sang Pemimpi, macam-macam. Jadi kita akan menuju ke sini lah, industri perfilman juga. Gitu Mas.